Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita jumpa kembali pada podcast kita tentang motivasi Islam. 2 minggu kita istirahat. Kebetulan Bapak dengan Pak Rahmat ada halangan kesehatan, mungkin terpengaruh dengan situasi dan kondisi musim pada waktu sekarang ini, di mana orang-orang banyak yang kena flu. Alhamdulillah teman kita motivator kita Pak Rahmat sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang karakter orang-orang sukses. Para hadirin sekalian, pasti semua orang ingin menjadi orang sukses. Jadi pengusaha sukses, yaitu usahanya maju, untungnya gede. Kalau menjadi pelajar, mahasiswa sukses, pada waktu tertentu bisa menjadi seorang sarjana, apakah S1, S2, atau S3. Menjadi politisi juga harus sukses. Tanda sukses politisi menjadi anggota DPR misalnya, menjadi menteri, di gubernur, dan seterusnya. Intinya setiap manusia itu ingin sukses, ingin berhasil dalam usahanya, dan tentu saja tidak ingin gagal. Pak Rahmat, kan poin kita itu bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang sukses. Kira-kira pribadi yang sukses yang gimana ini? Apakah mereka itu yang memang pintar, sekolahnya tinggi, apakah karena mereka itu banyak uangnya, banyak relasinya, atau gimana Pak Rahmat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang karakter sukses. Seperti apa sih? Seperti yang dikatakan oleh Pak Samsuri itu ada benarnya. Cuma yaitu tahapan nextnya, tahapan berikutnya. Misalnya orang yang pintar, banyak jaringan, dan sebagainya. Ya memang seperti itu. Nah, kalau kita pelajari orang-orang, contoh aja, kita ambil sukses di bidang finansial. Orang-orang terkaya misalnya. Contoh ada Bill Gates, ada Steve Bezos, terus ada Steve Jobs, ada Warren Buffett. Mereka itu orang-orang sukses dari segi finansial. Nah, seringkali suka ada yang bertanya Pak ke saya, misalnya baik melalui WA atau melalui message di sosial media, Pak, bagaimana cara menjadi orang sukses? Kebanyakan orang mereka itu ingin jawaban apa yang harus dilakukan. Ya jelas yang dilakukan itu akan berbeda. Kayak Bill Gates dengan Warren Buffett, yang dilakukannya berbeda. Jadi langkah-langkahnya itu akan berbeda. Kalau Warren Buffett itu yang dia lakukan itu adalah investasi. Warren Buffett itu jago investasi. Dia membeli saham berbagai perusahaan dan dia mendapatkan income dari saham. Dan itulah yang membuat dia menjadi orang yang terkaya. Kalau di Indonesia misalnya ada Sandiaga Uno, sama seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Bill Gates itu berbeda. Kalau Bill Gates itu membangun bisnis, yaitu membangun bisnis software yang sekarang kita terkenal dengan Microsoft-nya. Jadi apa yang dilakukannya berbeda. Tapi di antara orang-orang yang sukses itu punya kesamaan. Nah, inilah yang disebut yang sama, memiliki kesamaan, yaitu karakter-karakter tertentu. Dan saya merumuskan ada 3 karakter utama yang dimiliki oleh orang-orang sukses tersebut, dan itu semua sama. Nah, kita bisa belajar kepada mereka. Ya kalau ingin menjadi orang sukses, ya kita miliki 3 karakter orang sukses tersebut. Apa saja itu Pak Rahmat? Nah, yang pertama adalah karakter sukses itu orangnya itu selalu bertumbuh, terus bertumbuh. Sebagai contoh 2 orang tadi, misalnya Bill Gates. Bagaimana Bill Gates bisa menjadi seorang pengusaha sukses? Itu bukan karena kebetulan. Bill Gates itu dia belajar bisnis sejak dia masih di bangku SMP.
Di bangku SMP dia sudah melahap berbagai buku tentang bisnis. Di SMA dia sudah melahap berbagai buku penunjang bisnis berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Makanya dia lulus SMA, kuliah juga enggak tamat, sudah bisa membangun bisnis. Karena dia bertumbuh. Jadi ada motivasi untuk maju gitu ya. Ya, ada motivasi untuk maju. Dia belajar terus. Nah, jadi tidak serta-merta sukses itu langsung belajar. Sukses itu langsung kita dapatkan. Nah, seringkali kalau orang ya, misalnya 3 tahun lalu ketemu, Pak Rahmat, saya ingin bisnis tapi saya nggak bisa. Kemudian beberapa hari yang lalu ketemu lagi, pertanyaannya sama, saya ingin bisnis tapi tidak bisa. Nah, 3 tahun ini ngapain aja? Gitu. Kenapa nggak bertumbuh, nggak belajar supaya kita itu bisa bisnis? Robert Kiyosaki juga pernah mengatakan banyak orang yang ekonominya sulit, masalahnya apa? Mereka itu tidak mau bertumbuh. Nah ini yang tumbuh itu apanya itu ya? Uangnya atau apanya? Diri kita yang bertumbuh. Diri kita yang bertumbuh dari segala aspek. Yang pertama bagi kita umat Islam jangan dilupakan dan yang menjadi yang utama adalah kita bertumbuh dari segi aspek spiritual atau ruhiyah kita. Ya kita kuatkan terus, bertumbuh terus. Bagaimana caranya? Ya kita bisa bertanya itu kepada para ulama yang kita percayai. Mungkin bukan bagian dibahas di sini, tapi saya menekankan ini harus menjadi yang utama. Bahkan ini akan membawa sukses yang lainnya. Jadi bertumbuh secara spiritual. Secara keimanan. Keimanan kita bertumbuh. Keyakinan terhadap hari akhir, keyakinan terhadap Allah, mengenal Allah dan sebagainya terus kita kuatkan. Nah, yang kedua kita juga perlu memperkuat mental. Ya banyak orang yang dia itu mencoba bisnis, kemudian dia tidak berhasil ya, setelah mencoba misalnya 6 bulan tidak berhasil, akhirnya menyerah. Jelas, dia mentalnya lemah. Artinya perlu ditumbuhkan mentalnya supaya kuat. Tidak gampang menyerah. Harus mental baja gitu ya. Ya, harus mental baja. Ya seperti pengalaman Pak Samsuri ya pada episode sebelumnya. Dilempar sana sini seperti bola pingpong. Kalau mentalnya lemah ya akan berhenti, akan menyerah. Ngapain capek-capek? Nah sini mental terus diperkuat. Caranya gimana? Ya bertahap lah. Kita bertahap membangun bisnis mulai dari yang kecil. Kemudian saat kita mendapatkan halangan, rintangan, kegagalan, ya kita harus selalu berusaha mencoba untuk selalu bangkit. Kita boleh 100 kali bangkit, 100 kali jatuh. Yang penting kita bangkit 101 kali. Selalu bangkit. Kemudian yang ketiga ya kita tumbuhkan dari segi pikiran. Dari segi keilmuan, pengetahuan kita. Ini sesuai dengan ajaran agama Islam ya, thalabul ilmi. Ini wajib bagi semua umat Islam, mulai dari lahir sampai akhir hayat. Ini sangat sejalan. Jadi umat Islam itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang sukses. Disuruh bertumbuh terus, belajar. Belajar itu kan sekarang itu kalau masuk perguruan tinggi mahal ya. Betul. Bagaimana kalau orang itu tidak menjadi orang yang kaya? Tempat belajar itu banyak sekali. Oh, iya. Banyak sekali. Tempat belajar banyak sekali. Sekarang zaman internet misalnya ada channel YouTube, ada blog, ada berbagai dokumen-dokumen yang kita bisa akses di internet. Itu banyak sekali tempat belajar. Ya, ada public domain. Yang gratisan juga banyak. Yang berbayar juga ada. Misalnya membeli video course, membeli ebook yang berbayar dan sebagainya. Biasanya yang berbayar itu lebih sistematis, lebih lengkap, lebih menyeluruh. Kemudian secara offline juga banyak tempat belajar yang gratis. Ya sebagai contoh, misalnya kita ingin bisnis. Ya sebagai contoh ada orang yang dia itu ingin membangun sekolah atau perguruan tinggi. Gak ngerti ilmunya. Kalau belajar, misalnya kalau kuliah, biayanya nggak bisa. Itu bisa belajar ya, dengan cara gratis. Misalnya magang dulu di Pak Samsuri untuk mengelola sekolah dan perguruan tinggi yang milik Pak Samsuri. Nah dari segi magang itu ya, bahkan kalau bisa juga bekerja, itu juga proses belajar. Banyak orang yang dari magang atau dari dia itu bekerja di sebuah perusahaan ya sambil belajar menumbuhkan diri. Akhirnya dia berhenti bekerja dan bisa bisnis. Jadi kalau ada kemauan, belajar itu bisa kita dapatkan. Ya.
Ya. Jadi banyak cara belajar. Kuncinya kemauan. Ya, kemauan ya. Ya. Nah, itu poin yang satu. Berarti ada grow mindset ya. Ya. Jadi intinya memiliki grow mindset, mindset bertumbuh. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Nah, yang kedua, kalau ingin sukses itu ya kita harus terus bergerak, terus bertindak atau berusaha dan melangkah. Nah, analoginya kalau kita ingin ya dari Bandung ke Jakarta, kita akan sukses sampai ke Jakarta kalau kita terus bergerak ke sana. Ya entah itu menggunakan bis, kereta ataupun sepeda motor, kita harus terus bergerak. Kalau kita berhenti di tengah jalan ya tidak akan sampai. Seringkali kita juga dalam meraih bisnis itu seperti itu. Ya kita terus saja berusaha, terus promosi, terus bekerja, terus bergerak. Jangan diam, jangan menyerah, jangan berhenti. Nah, itulah salah satu kunci orang yang berhasil itu ya mereka tidak diam, tidak akan pernah bergerak. Tapi kan masalahnya Pak Rahmat ya, kalau kita akan berbisnis, melangkah pertama itu sangat sulit itu. Betul Ya. sekali. Ya. Gimana ini supaya kita bisa berani melangkah gitu? Kita kembali ke karakter yang nomor satu. Banyak orang yang dia bingung memulai, bingung langkah pertama, maka kalau masih blank kita mau ngapain, artinya ada yang kurang. Pertama, kurang dari segi ilmu. Yang kedua, kurang dari segi mentalnya. Bahkan kurang dari segi aspek fisik, artinya keterampilannya. Ada yang kurang kalau dia berat melakukan di awal. Maka bisa kembali ke langkah pertama, ya bertumbuh dulu. Tumbuhkan sampai dia itu bisa melangkah. Ya. Ya katanya langkah yang paling mudah itu nurutan batur gitu Betul ya. sekali ya. Betul sekali. Jangan menciptakan yang baru, yang orisinil. Itu sulit ya. Dan kita ya ibaratnya kalau kita misalnya mau pergi ke Jakarta, ya pakai aja jalan yang sudah ada. Iya. Ya, ngapain kita bikin jalan baru kan? Ya. Nah, tapi jalan lewat mana nih supaya kita bisa ke Jakarta? Ya kita belajar. Bertumbuh secara pengetahuan. Kalau kita tidak bisa berjalan, ya perkuat diri kita supaya bisa berjalan. Kalau kita tidak punya skill, ya kita perkuat supaya kita itu mampu melakukannya. Misalnya, saya mau ke Jakarta bawa mobil sendiri, tapi tidak bisa bawa mobil, ya belajar bawa mobil. Ya, seperti itu. Jadi, kalau langkah pertama itu sulit, kembali ke karakter nomor satu. Teruslah bertumbuh sampai kita itu bisa melangkah. Kemudian yang keduanya, setelah kita membuat langkah pertama misalnya ya. Kalau kita terus ingin maju, ingin sukses, ya terus melangkah. Nah lagi ya. Ya ini karakternya justru kita berhasil itu karena ada kata terusnya. Kita udah berhasil langkah pertama, ya teruskan melangkah. Kita udah berhasil start mobil, ya terus si mobil itu laju sampai ke tujuan yang kita tuju. Kalaupun berhenti sekedar istirahat, ya itu boleh-boleh saja. Yang penting jangan berhenti terus, kecuali diberhentikan oleh Allah. Nah ini kunci sukses. Kebanyakan orang itu memang dia tidak melangkah, hanya menghayal, hanya melamun, atau dia mengeluh dengan berbagai keadaan. Seharusnya terus melangkah. Ini kalau jalan tidak ditemukan, ya cari jalan, melangkah lagi. Ini terkait dengan ketangguhan ini Pak. Betul sekali. Ya. Supaya menjadi orang yang tangguh itu gimana ini ya? Supaya tidak mudah putus asa gitulah ya. Seperti tadi ya. Kalau ada hambatan ya jadi berhenti ya. Terus berusaha ya. Apakah ke kiri ke kanan lah, katanya seperti pasapah air ya. Air itu sangat tangguh ya. Jadi hambatan apapun juga dihadapi. Ya. Dan akhirnya sampai ke tujuan akhir, yaitu masuk ke lautan luas ya. Ini gimana nih supaya kita itu menjadi orang yang tangguh gitu ya, tidak mudah putus asa gitu. Supaya kita menjadi orang yang tangguh, sebenarnya saya punya materi khusus untuk ini Pak. Ini cukup luas juga bahasannya. Tapi inti yang perlu kita miliki untuk menjadi orang yang tangguh itu, ya kembali ke yang tadi, kita terus bertumbuh, ya memperkuat mental kita. Kemudian yang paling utama itu dua hal. Yang pertama, kita punya keinginan untuk sukses. Punya keinginan yang kuat, kita akan tangguh. Kemudian yang kedua, kita punya keyakinan bahwa kita itu bisa meraih apa yang kita ingin. Yakin, minimal dua ini. Kalau dua ini kita miliki, kita akan tangguh. Kalau mau ditambah ada satu lagi yang disebut SMP, Pak. Sikap mental positif. Nah, seringkali kita itu akan lemah
akan mudah menyerah saat kita memiliki sikap mental negatif. Segala sesuatu disikapi negatif, akhirnya emosi kita jadi turun, kita jadi penuh amarah, marah, dan ini akan menggerus energi kita sehingga kita menjadi lemah. Berbeda kalau kita selalu menyikapi segala sesuatu dengan positif. Ya. Nah, kekuatan kita akan bertambah, akan semakin tangguh. Jadi keinginan, keyakinan ditambah sikap mental positif, insya Allah kita akan menjadi yang tangguh. Mungkin nanti Pak, episode khusus kita bahas lebih jauh tentang ketangguhan. Atau mungkin kita harus berpegang kepada ayat-ayat Allah ya. Betul sekali ya. Dimana misalnya manjada wajada, saya bersungguh-sungguh akan berhasil ya. Itu peribahasa Pak. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Jadi kalau orangnya itu berusaha dengan sungguh-sungguh ya, Betul. akan berubah keadaannya. Betul Ya. sekali. Nah, jadi dengan ayat-ayat Allah itu barangkali ya, itu juga bisa meneguhkan pikiran kita atau semangat kita supaya tidak berhenti di tengah jalan. Ya. Salah satunya memang kalau dibahas lebih jauh masih ada Pak. Termasuk salah satunya adalah riyadhah. Mungkin Bapak sendiri nanti kita akan bahas ya di episode yang berikutnya. Oke ya. Bagaimana yang ketiga? Tadi ada grow mindset, action oriented mindset. Yang ketiga adalah kita harus menjadi orang yang terus membangun atau berkarya. Ada sesuatu yang kita hasilkan. Ada sesuatu yang kita hasilkan, itulah yang akan menjadikan kita sukses. Ya, sebagai contoh, Warren Buffett, ya dia terus membangun asetnya. Dia terus membeli saham. Keuntungan saham yang sudah didapatkan dari dulu, sebagian dia investasikan lagi. Yang akhirnya asetnya bertumbuh sangat besar. Itu contoh. Kita juga bisa membangun aset yang lain, misalnya aset itu bukan hanya saham, aset juga bukan hanya properti, yaitu aset juga. Aset juga kita bisa berupa people, orang, network, jaringan. ya. Jadi misalnya saya bingung nih mau bisnis apa, kenapa tidak diperluas dulu jaringan? Ya. Kata ya banyak orang, justru peluang itu kebanyakan datang dari jaringan. Maka perluas, jaringan itu adalah aset. Nah, sekarang juga ada yang disebut dengan istilah aset digital. Nah, aset digital itu ada yang disebut ya digital currency ya, seperti Bitcoin dan sejenisnya. Saya kurang paham di sini. Yang saya pahami ada juga aset yang berupa aset digital yang berbentuk konten. Nah, contoh video yang sedang kita buat ini adalah aset. Artikel yang kita tulis di blog itu adalah aset. Gambar yang kita posting di media sosial seperti di Instagram itu adalah aset. Bangun aja asetnya. Seperti yang diajarkan oleh seorang ahli sosial media di dunia Pak, Jerry V namanya. V-nya itu panjang sih sebenarnya. Cuma singkatnya Jerry V. Dia menyarankan ya orang yang mau membangun bisnis secara online udah buat aja konten sebanyak mungkin, sebar di berbagai media sosial. Suatu saat konten itu akan menghasilkan, dan kita mungkin kalau konsisten selama 1 tahun atau lebih ya sudah tidak perlu lagi khawatir tentang uang nantinya. Itu yang dia lakukan. Dan secara agama ini Pak Rahmat ya, apabila kita itu menebar ilmu ya, ilmu yang bermanfaat ya, kepada sebanyak mungkin orang, kita itu akan dapat balikan minimal 10 kali lipat itu. Betul sekali. Jadi berbisnis ilmu, berbisnis katakan keyakinan-keyakinan yang benar ya, petunjuk-petunjuk yang benar ya, itu otomatis akan mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa. Jadi ilmu itu bisa menjadi aset dunia dan aset akhirat. Ya. Kalau ilmu bermanfaat, ya insya Allah ini akan terus pahalanya kita dapatkan, bahkan setelah kita meninggal. Ya mudah-mudahan video ini menjadi ilmu bermanfaat nantinya Pak. Ya, sehingga video ini ada ditonton sama banyak orang, kemudian bermanfaat bagi mereka, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Ya. Baiklah, ini ada 3 gitu ya. Betul. 3 poin yang harus kita perhatikan agar kita menjadi seorang yang sukses. Tadi grow mindset, action mindset, dan productivity mindset. Betul sekali. Bapak ingin menambahkan satu lagi, Pak, ya, yaitu co-op mindset, ya. Jadi kerjasama mindset, ya. Pola pikir bagaimana supaya kita bisa bekerjasama dengan orang-orang lain.
dunia sekarang itu ada dunia global ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kita ingin sukses, saya juga para menyatakan ya, kita harus banyak relasi. Ya. Makin banyak relasi, maka katakan yang sukses kepada kita itu makin dekat ya. Tapi apabila relasi sedikit, tentu saja sumber rezeki juga berkurang. Gimana ini pendapat Pak? Saya sangat setuju. Jadi salah satu mindset yang perlu dikembangkan itu adalah kooperatif mindset. Jadi mindset yang dimana kita itu mau bekerja sama, mau bersinergi, mau berkolaborasi, itu adalah sebuah mindset yang sangat penting. Apalagi di zaman sekarang, sangat-sangat penting. Nah, bahkan Rasulullah juga sudah mengajarkan kalau kita ingin dipanjangkan umur dan diperluas rezeki, kita harus rajin silaturahim atau silaturahmi. Nah, nanti ujungnya ke sini kita membangun relasi, kemudian dari relasi inilah kita akan muncul kerjasama, kooperasi, dan ini sangat penting. Dengan adanya kerjasama, saya punya rumusan bahwa 1 ditambah 1 itu bukan 2 kalau berkaitan dengan kerjasama. Tapi 1 ditambah 1 itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan sebagainya. Jadi saling meleverage, saling mendaya ungkit dari sinergi yang ada. Nah, ini sangat penting untuk. Makanya tadi sebenarnya ini yang masuk ke dalam kategori terus bertumbuh. Nanti saat kita terus bertumbuh, kita akan banyak mengetahui itu. Apa saja lagi sih yang dibutuhkan, mindset yang perlu kita miliki untuk menjadi sukses. Bisa dikatakan yang 3 ini adalah basicnya. Sebenarnya masih banyak. Saya punya buku yang berjudul Prinsip Sukses, Success Principle, karangan Brian Tracy. Dan itu bukunya mungkin setebal buku tafsir Ibnu Katsir itu. Sangat tebal ya. Ya, itu baru membahas prinsip itu. Nah, yang 3 ini memang itu bisa dikatakan basicnya. Nanti di sini akan berkembang lagi ke prinsip-prinsip yang lain. Salah satunya kolaborasi. Itu salah satu. Kolaborasi bisa dikatakan kalau mau boleh. Kolaborasi itu menjadi mindset keempat yang sangat penting harus kita miliki. Saya sangat setuju sekali. Baiklah Pak Rahmat ya, karena waktu kita ini sudah ya dibatasi waktunya ya. Dan juga kalau terlalu banyak barangkali audien juga jadi bosan. Betul sekali ya. Pak. Mari kita akhiri bincang-bincang kita para hadirin sekalian. Jadi kalau kita mau sukses itu ya memang tidak ujug-ujug, melalui suatu proses ya. Antara lain yang disampaikan oleh Pak Rahmat ada 3 langkah. Yang pertama punya karakter grow mindset ya. Jadi pola pikir mau maju, mau berkembang ya. Yang kedua adalah action oriented mindset ya. Jadi ada semangat untuk terus maju ya, dengan tindakan-tindakan nyata ya. Bukan hanya bermimpi, tapi dengan melangkah ya. Dan yang ketiga adalah productivity mindset ya. Pola pikir untuk menjadi orang yang makin produktif, yang punya aset yang makin lama makin besar. Sebab aset itu akan menghasilkan ya. Makin banyak aset, makin besar kemungkinan kita mendapatkan hasil. Aset tidak harus berbentuk materi ya. Bisa berbentuk ilmu, pengalaman, relasi dan sebagainya ya. Nah, Bapak nambahkan satu lagi ya. Satu mindset yang dibutuhkan pada zaman global ini, yaitu co-op mindset ya. Jadi pola pikir mau kerjasama dengan semua orang. Sebab dengan kerjasama maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Mudah-mudahan ya podcast ini ada manfaatnya bagi para hadirin sekalian. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.